Iya, iya, Oke. iya. Aduh ya, bahagia sekali dan surprise sekali ya, nggak nyangka apa murid HSKS ya itu bisa datang dua-duanya, yaitu Mbak Syafira, Syafira dan Saverio, dan Saverio. Syafira dan Safirio ya. Iya. Jadi suatu kejutan juga, dan membuat apa ya, cepat sembuh jadinya. Amin. Tapi gimana nih Kak Seto, bisa dibilang banyak yang sayang dengan Kak Seto, bahkan murid tercinta hadir hari ini untuk Iya, membesuk iya. Kak Seto. Ya sungguh Kak, deketin apa mic-nya. berkesan sekali ya, sangat nggak menyangka, apa ya, sampai nggak bisa berkata-kata. Apa yang diingat mungkin Kak Seto? Ya pokoknya terima kasih sekali, dan ya sekarang sudah lebih baik lagi, lebih fit lagi, tapi mesti harus istirahat antara seminggu sampai 2 minggu. Jadi oleh dokter nggak boleh apa kemana-mana dulu, tapi nggak tahan ya, kadang-kadang lari, kadang-kadang jadi masih kadang-kadang melanggar perintah dokter ya. Tapi Kak Safira gimana nih ngelihat Kak Seto hari ini bisa dibilang sangat fit nih? Alhamdulillah seneng yang lihat keadaannya Kak Seto ternyata udah jauh lebih membaik, sehat terus. Kita di sini semua anak-anak homeschooling Kak Seto, aku mewakili untuk semua anak-anak homeschooling Kak Seto, kita mendoakan Kak Seto gitu agar cepat pulih, agar dijaga kesehatannya oleh Tuhan gitu. Ya, Amin. amin, amin, amin. Tapi Kak Seto kalau boleh tahu izin, mungkin kemarin saat sakit itu mungkin kronologi seperti apa sih Kak Seto? Iya, waktu itu hari Senin tiba-tiba, pada hari Minggunya masih ada kegiatan. Hari Senin tiba-tiba apa ya, blank begitu, dan seperti pikun, seperti linglung gitu. Terus apa kehabisan perbendaharaan kata begitu. Jadi mau bicara tuh apa hilang semua apa yang akan diucapkan begitu. Nah, itu menurut teori itu paling lambat 4,5 jam. Jadi masa emasnya 4,5 jam harus diobati. Nah, anak-anak sudah membujuk saya supaya segera ke dokter, tapi sayanya bandel ya, pokoknya menurut saya ini agak, kalau nggak terpaksa sekali nggak ingin ke rumah sakit gitu. Udah dijaga istirahat aja deh, nggak apa-apa gitu. Terus hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis makin parah begitu, akhirnya nggak ingat sama sekali, jadi seperti pikun begitu. Lalu anak-anak dan istri membujuk saudara kembar saya untuk memaksa saya ke dokter, kan dia dokter juga dia gitu. Dan akhirnya ya sudah, akhirnya Kamis malam, ya Jumat malam saya ke dokter, lalu diperiksa. Setelah itu hasil pemeriksaannya hari Sabtu. Tapi saya masih ada 2 kegiatan, masih seminar di talk show di HSKS, dan ada reuni begitu. Jadi saya masih bentar pamit dari dokternya, lari sebentar ke HSKS, tapi ternyata nggak mampu berbicara di HSKS. Jadi terus saya bilang saya nggak bisa, udah nggak usah saja deh gitu. Jadi diwakili oleh psikolog di HSKS. Terus saya ke reuni sebentar, terus langsung ke dokter, dilihat hasil dari MRI dan sebagainya, ternyata benar-benar udah gawat, harus dirawat gitu. Lalu dirawat selama 3 hari. Terus ya udah minta izin, kalau diem terus tidur terus saya nggak betah kan. Jadi izin, ya udah pokoknya istirahat di dokter, janji gitu. Terus hari Rabunya pulang gitu. Berarti total kurang lebih dirawat di rumah sakit berapa hari Kak Seto? 3 hari, Selasa pulang ya. Setelah pulang terus 3 hari, terus ya udah istirahat di rumah. Tapi kadang-kadang mesti ke TV juga, diminta untuk siaran live gitu.
Oke Kak Safira, ini kan Kak Seto bisa dibilang tuh walaupun mengalami gejala ya sakit, tetapi masih sempat-sempatnya mengisi kegiatan. Gimana nih melihat semangatnya Kak Seto sendiri? Harusnya ya kalau misal kita ngeliat Kak Setonya semangat banget, anak mudanya harus bisa lebih semangat lagi gitu untuk menjalani hidup ya. Karena Kak Seto keren banget sih di usia Kak Seto yang sekarang. Kak Seto masih sangat produktif, masih sehat gitu ya. Jadi kita harusnya bisa lebih termotivasi lagi untuk lebih semangat. Oke, Kak Seto mungkin dari keluarga sendiri, apalagi ini Kak Seto di tengah merasakan sakit kemarin, bahkan masih sempat-sempatnya untuk mengisi seminar dan beberapa acara lainnya. Mungkin respon dari keluarga sendiri seperti apa sih nih Kak Seto? Ya mengkhawatirkan ya, jadi melarang juga dibilang sama dokter juga dibilang pasien yang bandel ya. Gitu. Ya, pokoknya intinya kalau saya terlalu dikekang itu nggak bisa bergerak juga tersiksa juga gitu, jadi tambah sulam lah gitu, karena ya istirahat, karena aktif seperti tadi pagi juga lari dulu sebentar begitu, ya udah terus istirahat lagi gitu. Jadi coba artinya sama sekali nggak bergerak juga enggak, tapi bergerak yang berlebihan juga dicegah gitu. Ada yang harus dijaga gak sih? Kalau selama pola kegiatan kan pasti tiap hari gitu ada yang dipantrangan lah kalau kita dari Kak Seto sendiri. Ya pokoknya sekarang istirahat selama 1-2 minggu, lalu diperiksa lagi hasilnya dari pemeriksaan dokter lagi, mungkin dites lagi bagaimana kondisinya, karena sebenarnya ada kekentalan darah ya, jadi jantungnya sehat, tapi kekentalan darah ini menghambat masuknya darah ke pembuluh darah di otak ini gitu. Jadi ada beberapa yang rusak, tapi yaitu setelah dikasih obat selama 1 bulan nanti mengganti bagian-bagian yang rusak tadi gitu. Oke, Kak, izin diturunin dikit? Oke. Oke, siap. Oke, Kak Safira, mungkin kalau dari kakak sendiri nih, untuk Kak Seto apa sih nih pesannya nih? Apalagi kan Kak Seto bisa dibilang tuh sangat aktif ya, walaupun pasca recovery masih sempat-sempatnya beraktivitas. Buat dari aku mungkin Kak Seto mungkin lebih dijaga lagi. Oke. Semoga cepat sembuh, semoga bisa beraktivitas seperti semula lagi. Mungkin Kak Seto harus istirahat untuk beberapa hari dulu, tapi untuk jangka panjangnya kan jadi lebih enak gitu ya. Dari aku gitu, tapi semoga Kak Seto cepat pulih biar bisa beraktivitas kembali seperti semula. Amin. Kalau dari Yok, apa ya? Ya semoga cepat sehat aja sih. oke. Banyak ya, tapi ya saya salut sekali murid yang berprestasi juga, yang juga mempunyai posisi di masyarakat, masih ada perhatian, masih ingat pada ya gurunya atau inilah pendiri sekolahnya ya. Jadi tapi senang nggak sekolahnya di HSK? Seneng banget, aku mau balik lagi boleh gak? Aku belum bisa move on dari HSK dan aku masih kontakan juga sama teman-teman ya kan. Mereka bilang kayak, belajar di Kak Seto emang jauh lebih senang, lebih seru gitu. Jadi kalau misalnya di Kak Seto itu kita belajar nggak dibuat tertekan, tapi seru, having fun gitu. Jadi terus habis itu guru-gurunya juga menyesuaikan dengan karakter anaknya masing-masing. Jadi kita kayak seneng, enjoy banget belajar di Kak Seto tuh gitu. Kak Seto tidak mau buat universitas. Iya, salah satu rencananya ingin membuat universitas yang juga ramah mahasiswa. Amin ya, kita tunggu ya. Mungkin untuk kedepannya nanti nih rencana Kak Seto pasca recovery ini mungkin seperti apa sih Kak Seto? Ya rencananya masih terus kan selama ini juga kegiatan ke Papua, ke Maluku, ke Sulawesi dan sebagainya, karena masih dalam posisi sebagai ketua LPAI ya, jadi harus menghadiri pertemuan-pertemuan, dan juga kalau ada kasus-kasus kekerasan terhadap anak dan sebagainya ya harus pergi ke tempat-tempat tersebut ya. Jadi itu yang akan terus dilanjutkan. Terus ya kembali naik gunung, kembali terjun payung, kembali parkur, pokoknya kegiatan-kegiatan anak muda
Itu aja, itu yang tetap memberi semangat saya. Oke. Mungkin ada pesan juga Kak sini untuk anak muda zaman sekarang, apalagi kan Kak Seto di tengah kemarin pasca sakit masih sempatnya semangat nih hingga saat ini, bahkan ngejalanin aktivitas lebih ya bisa dibilang. Mungkin ada pesan nggak sih untuk anak muda di luar sana Kak Seto? Iya, anak muda jaga kesehatan, dan kesehatan itu kesehatan badan, kesehatan mental, kesehatan sosial, dan kesehatan spiritual. Lalu prinsipnya jaga kesehatan selalu gembira, tapi itu singkatan huruf GEMBIRA. G adalah gerak, jangan mager. Bergerak banyak ya, berolahraga. E-nya emosi cerdas. Jadi banyak senyum, berpikir positif lah. Terus GEM, M-nya makan dan minum yang teratur. Lalu B, bersyukur, penuh rasa syukur. Itu juga positive thinking gitu. Jadi apapun juga terimalah, itu semua karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur, berdoa, beribadah, bahagia dan sebagainya. B. I-nya istirahat. Jangan suka begadang ya. Hanya istirahat, tidur 7 sampai 8 jam itu paling ideal. I. Istirahat juga dari dendam, dari benci, dari iri, dengki dan sebagainya. Lalu R-nya rukun dalam keluarga, rukun dengan teman-teman, dan A-nya tetap aktif belajar. Mudah-mudahan anak-anak muda, remaja-remaja juga makin sehat, baik fisik, mental, sosial, dan spiritual. Amin.